Dasar manusia tidak waras. Maki Amira kesal. Mendengar Amira berani memaki dirinya, Nicholas sontak membelalakkan matanya. Apa kau bilang? Lancang sekali kamu memakiku dengan kalimat kasar. Seru Nicholas semakin kesal. Amira bangkit berdiri, masih sambil memegangi kepalanya. Menatap kesal ke arah Nicholas yang terlihat kesal juga. Apakah Anda tidak ingat Tuan, apa yang terjadi semalam? Amira berusaha mengingatkan Nicholas. Sejenak Nicholas terdiam, mulai berusaha mengingat tentang peristiwa yang terjadi pada dirinya. Sayangnya tidak ada ingatan apapun yang berjejak dalam memorinya. Melihat Nicholas masih diam tak bergeming sambil mengingat sesuatu, Amira kembali melontarkan kalimat untuk membantu Nicholas mengingat semuanya. Semalam Anda pulang dalam keadaan tidak sadarkan diri. Mungkin Anda mabuk setelah semalaman bersenang-senang dengan Nona Clarissa. Terang Amira ketus. Nicholas mendengarkan cerita Amira dan membenarkan kalimat yang terlontar darinya. Ya, aku semalam memang minum beberapa tengguk alkohol bersama Clarissa, batin Nicholas. Lalu dalam tidur, Anda berkali-kali mengigau, menyebut namaku. Saat aku mencoba mendekat ke arah Anda, justru tangan Anda menarik tubuhku ke dalam pelukanmu. Memelukku sangat erat layaknya sebuah bantal guling. Ungkap Amira menjelaskan apa yang terjadi semalam di antara mereka. Apa? Kau pasti mengarang cerita. Dan yang sebenarnya adalah kamulah yang diam-diam menyelinap masuk ke pelukanku, saat aku sedang mabuk. Kaulah yang menodaiku. Tuduh Nicholas. Amira mengerutkan keningnya sambil tertawa geli. Tidak menyangka jika akan dituduh melakukan hal yang tidak pernah dia lakukan. Menodai Anda. Tuan, apa boleh aku membenturkan kepalamu agar kau bisa mengingat semuanya? Seru Amira. Heh. Apa maksudmu? Seru Nicholas. Hish. Sudahlah, lupakan semuanya. Amira mengibaskan tangannya lalu beranjak pergi dari hadapan Nicholas yang masih belum puas dengan keterangan yang disampaikan oleh Amira. Heh. Kamu mau kemana? Aku belum selesai dengan pertanyaanku. Teriak Nicholas. Namun, kali ini Amira tidak mengindahkannya dan terus berjalan menuju ke kamar mandi. Kenapa sekarang dia lancang sekali, berani meninggalkanku begitu saja, saat aku belum selesai bicara? Gumam Nicholas mengomentari sikap Amira. Lalu apa katanya? Akulah yang memeluknya. Omong kosong, aku bahkan sangat membenci seorang wanita. Nicholas terus bermonolog dengan dirinya sendiri. Selamat pagi, Tuan. Apakah Anda sudah merasa lebih baik hari ini? Tanya Ken saat dia kembali bertemu dengan Nicholas. Ya. Apa yang terjadi semalam, Ken? Aku tidak mengingat apapun setelah minum bersama dengan Clarissa. Nona Clarissa memasukkan sesuatu di minuman Anda Tuan, hingga membuat Anda tidak sadarkan diri. Lalu memanfaatkan kondisi Anda, untuk membawa tubuh Anda menuju ke salah satu hotel, terang Ken. Apa? Apakah Clarissa melakukan sesuatu kepadaku? Tanya Nicholas panik. Tidak, Tuan. Tuan Roy menyelamatkan Anda tepat waktu. Maafkan semua ini terjadi karena kelalaian saya, Tuan. Nicholas terdiam, berusaha mengingat semua yang terjadi semalam berdasarkan apa yang dikatakan oleh Ken dan Amira. Jadi apakah benar aku yang memeluknya dalam keadaan tidak sadar? Gumam Nicholas lirih. Anda memeluk siapa, Tuan? Tidak ada. Lupakan, ayo cepat jalan. Titah Nicholas mengakhiri pembicaraan di antara keduanya. Seperti biasa hari ini Amira berangkat bekerja ke minimarket dan melakukan pekerjaannya. Hari ini dia kembali merasa menjadi seorang Amira yang sebelumnya. Tidak ada lagi yang melarangnya melakukan sesuatu. Bahkan sikap Satria kepadanya pun sudah kembali kurang ajar. Namun, Amira justru suka, karena itu artinya Satria sudah kembali menganggapnya sebagai seorang sahabat. Hanya Benny yang masih terlihat berbeda. Sikapnya menjadi jauh lebih dingin pada Amira dan terkesan menjaga jarak.
Amira tidak bisa memaksakan apa yang ingin dilakukan Benny kepadanya. Namun, dia berusaha untuk bersikap sewajar mungkin di depan Benny. "Sat, kok tumben ya? Udah siang gini, Mbak Amanda belum datang?" tanya Amira pada Satria yang sedang mendisplay barang. "Lagi ada urusan kali." Kricing. Suara lonceng di pintu minimarket berbunyi akibat pintu terbuka. "Nah, itu Mbak Amanda datang," sahut Satria. Namun, mimik wajah Amanda tidak terlihat seperti biasanya. Tatapan matanya tampak sendu menatap ke arah Amira. "Mira, ke ruanganku sebentar ya. Ada yang ingin aku bicarakan denganmu," ucap Amanda pada Amira dengan serius. Amira yang sedang membantu Satria mendisplay barang, hanya mengangguk patuh dan segera bangkit berdiri. Perasaannya pun mulai tidak nyaman, melihat keseriusan dari nada bicara Amanda. "Ada apa ya, Sat? Mbak Amanda serius banget kayaknya?" tanya Amira. "Gak tahu, kamu bikin salah kali. Kamu kan kemarin makan jatah snacknya Mbak Amanda." "Hish, masa cuma gara-gara gitu doang?" Amira bergerak menuju ke ruangan Amanda untuk memenuhi perintah manajernya itu. "Mbak," sapa Amira pada Amanda yang sedang terduduk dengan selembar kertas di tangannya. "Duduk, Mira," ujar Amanda mempersilahkan Amira duduk tepat di hadapannya. "Amira, aku baru saja bertemu dengan sekretaris suamimu." Amanda mulai membuka pembicaraan dengan menatap lekat wajah Amira. Amira yang mendengarkan Amanda baru saja bertemu dengan Ken, sontak mengeritkan dahinya, tetapi masih membisu, menunggu Amanda melanjutkan ceritanya. "Ken membujuk aku untuk menjual minimarket ini. Sebenarnya bukan membujuk, lebih tepatnya memaksa." Mata Amira semakin membulat mendengar setiap kata yang terucap dari mulut Amanda. "Amira, kamu tahu kan, minimarket ini adalah hidup dan matiku. Walaupun suamimu menawari harga 10 kali lipat dari harga jual pasaran, aku tidak akan melepaskannya." Amanda mulai bergetar saat mengungkapkan apa yang dia rasakan. Amira pun ikut merasa bergetar, mendengarkan apa yang diceritakan Amanda. Rasanya ada yang membakar dadanya saat ini, dia merasa marah. Karena menganggap Nicholas tidak hanya mengganggu dirinya, tapi kini mulai mengganggu orang-orang di sekitarnya. "Mira, Ken menawarkan pilihan kepadaku agar aku bisa mempertahankan minimarket ini," kata Amanda lagi dengan mata berkaca-kaca. "Apa? Ken meminta aku untuk mengeluarkan kamu dari pekerjaanmu, Amira?" jawab Amanda semakin lekat memandang Amira. Kini Amira lah yang menjadi berkaca-kaca, terkejut dengan apa yang baru saja dikatakan oleh manajernya itu. Dia merasa sedang dipaksa dipisahkan dengan dunianya, dengan teman-temannya. Tapi kenapa? Kenapa Nicholas sejahat itu? Ken mengatakan, dia ingin tuannya memiliki istri yang tetap membersamainya di rumah, ujar Amanda lagi seolah tahu apa yang menjadi pertanyaan baginya. "Apa? Istri? Bukankah aku hanya sebatas pelayan baginya? Dia bahkan ingin mengurungku untuk menjadi pelayan di rumahnya selama hidupku." Batin Amanda merasa sangat jengkel. Tanpa terasa air mata Amira jatuh menetes tanpa permisi. Hatinya begitu hancur saat ini, rasa jengkelnya pada sikap Nicholas bertumpuk menjadi satu. Ingin sekali Amira saat itu juga bertemu dengan Nicholas untuk menamparnya. "Amira, aku rasa kamu tahu apa keputusanku. Maaf aku tidak bisa lagi mempertahankanmu, aku butuh minimarket ini." Amanda kembali berkata-kata sambil memegang punggung tangan Amira, berusaha menguatkan, sekaligus mencoba membuat Amira mengerti dengan situasi yang sedang dihadapinya. "Amira, Amira!" seru Satria yang masuk ke dalam ruangan Amanda, mengejutkan seluruh penghuni ruangan, sekaligus memecahkan suasana yang sedang sendu itu. "Kenapa sih, Sat? Berisik!" sahut Amira sambil menyeka air hidungnya. "Kamu nangis. Kenapa?" Mendadak nada suara Satria berubah menjadi lebih halus. "Nggak apa-apa. Kenapa kamu teriak-teriak?" seru Amira lagi mengulang pertanyaannya.
Itu, kamu dicari sama suamimu di depan. Terang Satria lagi. Nicholas. Kebetulan sekali, aku ingin mengulitinya saat ini juga. Geram Amira. Amira bergegas bergerak ke arah luar dan matanya segera tertuju pada Nicholas yang sedang melihat-lihat barang-barang yang terpajang di minimarket. Halo, Tuan Nicholas yang saya hormati. Geram Amira. Sudah puas Anda membuat saya dipecat hari ini. Seru Amira tak bisa lagi menahan rasa jengkel yang dia rasakan. Akhirnya kamu jadi dipecat juga, ya? Ken memang bekerja dengan sangat baik. Sahut Nicholas santai seolah tidak merasa bersalah sama sekali. Sontak hal itu membuat Amira semakin naik darah. Spontan Amira menginjak sepatu Nicholas dengan sangat kencang, hingga membuat Nicholas tertunduk dan mengadu untuk memegangi salah satu kakinya. Tak sampai di situ, Amira memanfaatkan situasi itu untuk memukul punggung Nicholas menggunakan sikunya. Membuat Nicholas seketika kehilangan keseimbangannya dan terjatuh ke lantai. "Au! Amira! Beraninya kamu melakukan ini padaku!" Teriak Nicholas tidak terima dengan apa yang baru saja dilakukan oleh Amira kepadanya. "Itu tidak seberapa Tuan Nicholas yang terhormat. Karena Anda baru saja menghancurkan kehidupanku. Dan sengaja menjadikan aku sebagai pelayanmu dalam sisa hidupku. Aku masih bisa menerima semua perlakuanmu selama ini, karena kamu masih mengizinkan aku untuk bekerja dan menikmati duniaku. Tapi kini, kamu bahkan merampas duniaku dan mengurungku di rumah megahmu." Amira meledak-ledak mengungkapkan apa yang ada di kepalanya. Air matanya bercucuran memperlihatkan betapa hancurnya hati Amira. Nicholas terbangun dari duduknya dan mencoba kembali berdiri untuk menyamakan diri dengan Amira yang sedang berdiri. "Siapa yang bilang aku akan mengurungmu dan melarangmu untuk berkunjung ke sini? Aku hanya tidak ingin kamu bekerja di sini. Aku tidak suka kamu terikat dengan semua aturan di sini. Aku tidak suka, karena aku tidak bisa leluasa untuk bertemu denganmu. Hanya itu." Kini giliran Nicholas yang berbicara panjang lebar menjelaskan semua alasan, mengapa dirinya menginginkan Amira untuk tidak bekerja. "Jadi Anda tetap memperbolehkan saya untuk berkunjung ke sini, kapanpun saya mau." Amira kini mulai berbicara dengan menyebut kata "Anda" pada Nicholas, menandakan jika dirinya kembali menaruh rasa hormat dalam kalimatnya. "Ya, tentu saja atas izin dariku." Kemarahan yang sejak tadi diperlihatkan oleh Amira mendadak menghilang dan lenyap. Kini terbit sebuah senyuman yang sangat manis dari wajah Amira. "Tuan, apakah Anda melakukannya karena aku adalah istrimu?" tanya Amira dengan mata berbinar-binar. Nicholas menaikkan sudut bibirnya dan menyeringai di hadapan Amira. "Cih, percaya diri sekali kamu, hah?" sahut Nicholas mencebik. "Semua itu aku lakukan, karena kamu adalah pelayanku. Bukankah seharusnya pelayan memang mudah ditemui oleh majikannya, tidak seperti kamu?" sambung Nicholas lagi. Seketika senyuman di wajah Amira menghilang dan berubah menjadi bibir yang mengerucut mencebik alasan Nicholas. "Ayo, cepat pergi. Kamu sudah tidak lagi bekerja di sini, bukan? Jadi tidak perlu tinggal di sini sampai sore," ujar Nicholas memerintahkan Amira untuk meninggalkan minimarket bersama dengannya. "Sebentar Tuan, izinkan aku berpamitan pada teman-temanku," seru Amira dan segera menghambur meninggalkan Nicholas menuju ke toko bagian belakang. "Hah? Benarkah kamu tidak bekerja di sini lagi, Mira? Aku akan sangat merindukanmu," seru Satria hingga suaranya terdengar sampai ke telinga Nicholas yang sedang berdiri di dekat kasir menunggu Amira keluar. Tertarik dengan apa yang sedang dilakukan oleh Amira dan teman-temannya di bagian belakang minimarket, Nicholas pun berjalan menyusul Amira. "Tenang, Sat. Aku akan sering-sering mengunjungi kalian di sini," janji Amira pada Satria dan Amanda. "Beneran loh Mir. Aku kehilangan orang yang bisa aku bully," ujar Satria bersungguh-sungguh. Amira hanya mengerucutkan mulutnya, mencebik.
Mira, jangan pernah lupain kita. Ingat kita pernah susah bareng, meskipun kamu sukses nggak ngajak-ngajak aku. Tapi aku tetap bahagia, melihat temanku hidupnya sudah enak. Ujar Satria membuat pidato perpisahan untuk Amira. Aku boleh peluk kamu, sebagai tanda perpisahan? Tanya Satria yang segera diiyakan oleh Amira. Baru saja dia meregangkan tangannya dan akan menempelkan tubuhnya pada Amira, mendadak ekor matanya menangkap bayangan Nicholas yang sedang menatapnya tajam di ambang pintu masuk yang mengarah ke ruangan mereka. Tidak jadi Mira. Aku masih ingin hidup. Mendadak Satria menjauhkan tubuh Amira dengan tangannya. Hish. Kenapa sih kamu? Seru Amira yang tidak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Setelah berpamitan, Amira benar-benar pergi dari minimarket itu bersama dengan Nicholas. Dengan matanya, Amira berkeliling mencari mobil yang biasa digunakan oleh Nicholas. Namun, tak ada satupun bayangan mobil yang tampak di halaman minimarket. Anda kesini naik apa, Tuan? Apakah Anda menggunakan helikopter lagi? Tanya Amira heran. Nicholas menggeleng cepat sambil tersenyum sumringah. Coba tebak. Aku kesini menggunakan apa? Bukannya menjawab pertanyaan Amira, Nicholas justru melemparkan sebuah pertanyaan lain. Amira mengeluarkan suara tanpa kata sambil terus mengedarkan matanya memindai kendaraan yang mungkin dibawa oleh Nicholas. Anda menggunakan karpet terbang. Tebak Amira bersungguh-sungguh. Senyuman lebar di wajah Nicholas seketika lenyap, saat mendengar Amira dengan bodohnya menyebutkan kendaraan yang tidak nyata itu. Apakah kamu pernah mengendarai karpet terbang sebelumnya? Tanya Nicholas dengan ekspresi datar tapi sedikit memendam kejengkelan. Tidak Tuan, tapi mungkin hari ini aku akan mencobanya, jika Anda mengajakku untuk menaikinya. Ujar Amira sambil tersenyum penuh harap. Hei, kau bodoh ya. Mana ada kendaraan seperti itu? Maki Nicholas sambil menyentil dahi Amira. Auh, sakit. Rinti Amira memegangi dahinya yang baru saja dijitak oleh Nicholas. Aku kesini menggunakan ini. Nicholas menghampiri salah satu motor matic yang terparkir di halaman minimarket, lalu menaikinya penuh dengan kebanggaan. Motor. Amira terkejut dengan kendaraan yang dibawa oleh Nicholas. Bukan karena dia merasa malu dijemput menggunakan motor, tetapi dia tidak menyangka jika seorang Nicholas yang kemana-mana harus dikawal, mendadak pergi menjemputnya menggunakan sepeda motor. Iya, ayo naik. Ajak Nicholas bersemangat. Sebentar, aku akan mengeluarkan benda ini dulu dari sini. Kata Nicholas lagi. Amira hanya diam tertegun dengan apa yang sedang dilakukan oleh Nicholas. Pengawal itu tadi bilang, aku harus menekan salah satu tombol sambil menarik tuas rem secara bersamaan untuk menyalakan mesinnya, gumam Nicholas lirih pada dirinya sendiri. Tuan, apakah Anda benar-benar bisa menggunakannya? Tanya Amira meragukan Nicholas. Tentu saja. Kamu meremehkanku. Ketus Nicholas, karena merasa kata-kata Amira tampak mencemooh dirinya. Beberapa saat kemudian terdengar suara mesin motor yang baru saja berhasil dinyalakan oleh Nicholas. Lihatlah aku bisa mengendarainya bukan? Seru Nicholas kegirangan. Anda masih belum menjalankannya, Tuan. Bagaimana itu disebut, bisa mengendarainya? Ujar Amira menerangkan apa yang sebenarnya terjadi. Diamlah. Ayo cepat naik. Ajak Nicholas lagi. Meskipun ragu, Amira tetap menuruti apa yang diperintahkan oleh Nicholas. Amira hanya berdoa dalam hatinya, semoga Tuhan melindungi mereka dalam perjalanan yang akan mereka lalui. Der, der, der. Bunyi sentakan gas motor terdengar beberapa kali, karena Nicholas terlalu dalam menarik gas motor. Membuat Amira dan Nicholas kompak tersendal-sendal di atas jok motornya. Tuan, apakah Anda sungguh-sungguh bisa mengendarainya? Ujar Amira semakin ragu dengan kemampuan Nicholas. Tentu saja, aku sangat mahir mengendarai benda ini.
Sejak kapan Anda bisa berkendara motor? Tadi pagi. Astaga. Bagaimana bisa tadi pagi Anda mencoba berkendara dan bisa disebut mahir? Amira begitu terkejut mendapati fakta bahwa Nicholas sama sekali tidak bisa mengendarai motor dengan baik. Diamlah Amira, kamu mengganggu fokusku. Nicholas menghardik Amira yang terus-menerus mengoceh. Sedangkan dia mati-matian berusaha mengendalikan laju kendaraannya dan masih berusaha menaklukkan motornya. Pegang pinggangku, Amira. Perintah Nicholas lagi. Seketika Amira memegangi pinggang Nicholas sangat erat. Sial. Kenapa kau memelukku sangat erat? Aku semakin kesulitan mengendalikan kendaraan ini. Saya takut, Tuan. Inti Amira. Sial, seharusnya mengendarai motor menjadi adegan yang romantis, kenapa ini malah seperti sedang mengendarai wahana ekstrim yang menantang adrenalin? Umpat Nicholas. Amira tidak mengindahkan apa yang dikatakan oleh Nicholas, pandangannya ikut terfokus ke arah jalanan yang sedang dilalui oleh Nicholas. Tuan, kurangi kecepatan Anda. Di sana ada kucing. Tegur Amira panik. Diamlah, Mira. Tuan. Rem. Brak. Motor yang dikendarai oleh Nicholas menabrak tiang listrik dan keduanya terjatuh di pinggiran aspal. Beruntung jalan yang mereka lalui bukanlah jalan raya yang padat kendaraan. Sehingga apa yang mereka lakukan tidak melukai pengendara lain. Nicholas yang terjatuh segera bangkit menolong Amira yang juga terjatuh tak jauh darinya. Beberapa pengguna jalan ikut menghambur ke arah mereka untuk memberikan pertolongan. Kamu tidak apa-apa, Amira? Tanya Nicholas panik. Nggak apa-apa Mbak, Mas. Tanya salah seorang yang menolong mereka. Nggak apa-apa, Pak. Terima kasih, sahut Amira. Beberapa pengguna jalan membantu mereka mengevakuasi motor yang digunakan oleh Nicholas dan Amira ke salah satu ruko yang sedang tutup tak jauh dari mereka. Terima kasih, Pak. Ujar Amira lagi pada seorang pria yang membantu mereka, sebelum benar-benar meninggalkan mereka. Aku akan telepon Ken, dan memintanya menjemput kita. Kata Nicholas mengeluarkan ponselnya. Kini mereka duduk di selasar ruko yang sedang tutup sambil menunggu Ken datang. Mendadak Amira tertawa lirih mengingat kejadian yang baru saja mereka alami. Hei, kenapa kamu malah tertawa? Apakah kepalamu terbentur sesuatu, hingga membuatmu menjadi gila? Seru Nicholas yang keheranan dengan sikap Amira. Tidak Tuan, aku hanya merasa lucu dengan apa yang baru saja terjadi pada kita. Sebentar Tuan, bagaimana Anda bisa membawa motor itu dengan selamat sampai ke minimarket, sebelumnya? Mendadak Amira menghentikan tawanya dan mengingat sesuatu yang ganjil pada Nicholas. Bukan aku yang membawanya. Seorang pengawal yang mengendarainya sampai ke minimarketmu. Sedangkan aku mengikutinya dari belakang menggunakan mobil, aku Nicholas malu-malu. Hahaha. Lucu sekali. Tawa Amira meledak lagi tanpa permisi. Hei, diamlah. Kita baru saja mengalami kecelakaan, bagaimana bisa kamu tertawa begitu lebar? Seru Nicholas terlihat begitu bodoh ditertawakan oleh Amira. Hahaha, maaf Tuan. Amira berusaha mengendalikan tawanya agar bisa terhenti. Lihatlah, kakimu berdarah. Apakah itu perih? Tanya Nicholas sambil meringis melihat luka di punggung kaki Amira. Tidak apa-apa, Tuan. Baju Anda juga sobek. Tunjuk Amira pada kemeja Nicholas yang sobek di sisi lengannya. Biarkan, aku akan membuangnya nanti. Jangan Tuan, biar nanti saya perbaiki, larang Amira. Bunyi perut lapar milik Nicholas. Sontak Amira melirik ke arah Nicholas dan kembali tertawa lepas. Apakah sangat menyenangkan menertawakan aku? Maaf Tuan. Ayo aku akan mengajak Anda pergi ke tempat makan terdekat. Menunggu Ken akan terlalu lama, aku takut cacing di perutmu pingsan, sahut Amira merasa kasihan dengan Nicholas yang kelaparan. Kita mau naik apa ke sana? Ketus Nicholas merasa jengkel dengan situasi yang sedang dia hadapi.
Tentu saja dengan motor ini. Kamu mau kita kecelakaan lagi? Aku yang akan mengendarainya. Aku cukup mahir berkendara sepeda motor, Tuan, ujar Amira tersenyum congkak sambil menjengkitkan alisnya. Kemarikan kuncinya dan naiklah, ajak Amira. Nicholas kini mengalah dan mengikuti kemauan Amira. Keduanya pergi ke salah satu tempat makan fast food dan memesan 2 buah burger dengan kentang goreng dan air mineral. Kenapa membawaku ke sini? Protes Nicholas. Karena memang hanya ini tempat makan terdekat yang memungkinkan untukmu, Tuan. Ada memang beberapa tempat makan yang kita lalui sebelum ke sini, seperti warung lesehan pecel lele, tapi aku nggak yakin Anda akan mau makan di tempat seperti itu, benar bukan? Terang Amira. Lagi pula kenapa sih, kalian sangat suka sekali memakan hewan berlendir seperti lele itu? Menjijikkan, cibir Nicholas sambil menggigit burgernya. Setelah dimasak, itu tidak lagi berlendir, Tuan. Lagi pula ikan itu mengandung banyak sekali gizi dan protein. Baik untuk tubuh kita. Terang Amira bersikap seolah ahli gizi. Terserah kalian mau menyebutnya. Keduanya mulai menikmati makanan mereka sambil berbincang banyak hal. Tanpa Nicholas sadari, jika dirinya kini larut dalam perbincangan yang cukup panjang dengan Amira tentang hal-hal yang jarang mereka obrolkan. Selama ini Nicholas berbicara dengan Amira hanya untuk menyuruhnya melakukan sesuatu. Itu pun dia lakukan selalu dengan nada yang ketus. Baru kali ini dia berbicara sedekat ini dengan Amira sebagai seorang manusia. Aku sudah selesai dengan makananku, ujar Nicholas menyisakan kentang goreng yang masih belum dimakan setengah utuh. Loh, Tuan. Anda belum benar-benar menghabiskan makanan Anda, tegur Amira. Aku sudah kenyang. Sayang sekali, ucap Amira lalu menarik makanan Nicholas mendekat ke hadapannya. Biar kau yang habiskan, mubazir. Sambung Amira lagi menghabiskan sisa makanan Nicholas. Apa kau sudah gila? Kau memakan makanan sisa orang lain. Hardik Nicholas melihat tingkah istrinya. Tuan, Anda bukan orang lain. Bagaimanapun juga, Anda suami saya, bukan? Jadi tidak masalah menghabiskan makanan suaminya. Suami. Entah kenapa ada sesuatu yang bergetar di hati Nicholas saat Amira mengatakan kata suami. Lagi pula, Tuan, Anda itu seharusnya bisa bersyukur dan menghargai makanan, bukan malah membuang-buangnya. Amira melanjutkan kata-katanya dengan sebuah ceramah. Anda tahu, tidak semua orang seberuntung Anda yang bisa langsung makan ketika mereka sudah merasa lapar. Beberapa di antar kita harus bekerja banting tulang hanya agar bisa makan untuk hari itu, besoknya. Mereka harus kembali bekerja hanya untuk makan. Amira mengeluarkan kata-kata bijak sambil terus menghabiskan kentang goreng milik Nicholas. Nicholas menaikkan sudut bibirnya, menanggapi perkataan Amira. Mana ada orang yang menjalani kehidupannya seperti itu? Pintar sekali kamu mengarang cerita hanya untuk alasan menghabiskan makananku. Sanggah Nicholas tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Amira. Ada boleh tidak percaya. Tapi kenyataannya memang tidak semua orang seberuntung Anda, Tuan. Bahkan saya juga harus rela setiap hari makan mie instan, hanya untuk mengumpulkan uang demi pengobatan ayah saya. Jelas Amira lagi mulai membuka kisahnya sendiri. Air wajah Nicholas kini mulai berubah menatap Amira, tidak ada lagi tatapan mencibir dari matanya dan kini wajahnya tampak serius menyimak perkataan Amira. Benarkah ada kehidupan yang seperti itu? Tanya Nicholas mulai percaya dengan kata-kata Amira. Ada Tuan, banyak. Makanya aku selalu bersyukur dengan apa yang sudah aku miliki saat ini. Sangat bersyukur, itu juga salah satunya karenamu. Terima kasih, ya. Ucap Amira tulus dengan senyuman yang begitu manis. Nicholas baru menyadari jika senyuman milik Amira ternyata begitu manis. Sejenak tatapan matanya terhenti pada senyuman milik Amira, seolah terbius karenanya.
Lalu tanpa sadar Nicholas pun mengulum senyuman tipis untuk Amira. Senyuman yang pertama kali dia tunjukkan pada Amira. Selamat Amira, kamu sekali lagi sudah berhasil menekan tombol kekaguman di hati Nicholas.